kok nggak ada sinyal sih? Kamu kenapa sih Lan? Dari tadi kayaknya sibuk banget. Ini loh, dari tadi aku tuh mau nelpon Mila, Hmm? tapi dia tuh susah banget dihubungin. Oh, mungkin jaringan si Nilanya hilang kali, sinyalnya nggak ada, makanya dia menghubungkan terus. Hah, apa tadi? Sinyal? Iya, sinyal. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas penerapan bilangan kompleks pada pemrosesan sinyal. Tugas ini disusun untuk memenuhi proyek mata kuliah analisis kompleks pada jurusan Pendidikan Matematika FKIP Untirta. Disimak ya! Himpunan bilangan kompleks merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Disimbolkan dengan C atau ditunjukkan sebagai A plus B, dengan A dan B merupakan anggota bilangan real. A dinyatakan sebagai bagian real Z dengan notasi A sama dengan real Z. Dan B dinyatakan sebagai bagian imajiner dengan notasi B sama dengan imajiner Z. Nah, apa itu sinyal? Sinyal adalah gelombang yang digunakan untuk mengirim informasi dari satu tempat ke tempat lain. Sinyal dapat berupa listrik, baik listrik DC maupun listrik AC. Setiap sinyal memiliki frekuensi dan panjang gelombang tertentu, di mana panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Data dalam sinyal dimasukkan melalui proses modulasi yang bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu cara analog dan cara yang kedua yaitu digital. Yang pertama adalah sinyal analog. Sinyal analog merupakan sinyal yang kontinu dan biasanya digambarkan dengan gelombang sinus. Sinyal ini dapat bervariasi dalam hal amplitudo dan frekuensi. Yang kedua yaitu sinyal digital. Sinyal digital merupakan sinyal yang menggunakan nilai diskrit atau tidak kontinu dan digambarkan dengan gelombang persegi. Sinyal ini digunakan dalam pemrosesan komputer dan biasanya direpresentasikan dalam bentuk kode biner yaitu 0 dan 1. Selanjutnya yaitu contoh dari sinyal analog. Tanpa kita sadari, kita sudah menerapkan prinsip-prinsip dari sinyal analog dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya yaitu suara yang kita dengar, jam analog, dan juga telepon analog. Berikutnya, contoh sinyal digital. Contohnya yaitu rekaman audio dalam format MP3, jam digital, dan juga handphone digital saat kita menelpon seseorang. Selanjutnya yaitu pemrosesan sinyal analog. Analog berarti secara matematika dipresentasikan sebagai nilai yang kontinu. Dalam pemrosesan sinyal analog, terdapat beberapa rumus dan metode yang sering digunakan. Yang pertama, convolution. Secara matematika, convolution adalah operasi matematika antara dua fungsi yang menghasilkan sebuah fungsi baru yang merupakan hasil modifikasi dari salah satu fungsi yang diambil. Convolution dirumuskan dalam bentuk integral sebagai berikut. Y dari T sama dengan X dikali H dikali T sama dengan integral A menuju B X tau dikali H T dikurangi tau D tau, di mana YT adalah sinyal keluaran, XT adalah sinyal masukan, HT adalah respon impulsif dari sistem, tau adalah variabel dummy untuk integrasi. Pada umumnya, A sama dengan minus tak hingga dan B sama dengan plus tak hingga. Kedua yaitu transformasi Fourier. Transformasi Fourier mengubah sebuah fungsi dalam domain waktu menjadi sebuah fungsi dalam domain frekuensi. Transformasi Fourier digunakan dalam pemrosesan sinyal seperti sinyal radio, gelombang cahaya, gelombang seismik, hingga gambar. Transformasi Fourier dirumuskan dalam bentuk integral f omega sama dengan integral negatif tak hingga menuju positif tak hingga ft dikali e pangkat negatif i omega t dt, di mana f omega adalah transformasi Fourier dari sinyal ft. Ft adalah sinyal asli dalam domain waktu, f adalah frekuensi, I adalah unit imajiner dengan nilai akar negatif 1, dan E adalah basis dari logaritma natural. Yang terakhir yaitu transformasi Laplace.
Transformasi Laplace adalah transformasi integral yang menerima sebuah fungsi dengan variabel bilangan real positif T atau waktu menjadi sebuah fungsi dengan variabel kompleks S, yaitu frekuensi. Transformasi Laplace dirumuskan sebagai berikut. Xs sama dengan integral 0 menuju T hingga xt dikali E pangkat negatif st dt, di mana Xs adalah hasil transformasi dalam domain S, Xt adalah fungsi asli dalam domain waktu, S adalah variabel kompleks yang sering digunakan dalam analisis sistem, E adalah basis dari logaritma natural. Dalam transformasi Laplace, variabel S dalam E pangkat S merupakan komponen bilangan kompleks. Ya, selanjutnya pemrosesan sinyal digital. Jika sebelumnya pada sinyal analog pemrosesannya bersifat kontinu, pada sinyal digital ini pemrosesannya bersifat diskrit, baik waktu, frekuensi, ataupun domainnya. Nah, domain-domain dari pemrosesan sinyal digital ini ada yang pertama yaitu domain ruang dan waktu. Pada domain ini, metode umum yang digunakan adalah filter digital, di mana sistem melakukan operasi pada sinyal waktu diskrit untuk menurunkan atau meningkatkan aspek tertentu dari sinyal tersebut. Yang kedua, domain frekuensi. Sinyal dalam domain ruang dan waktu sebelumnya itu ditransformasikan menuju domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier yang sudah dijelaskan pada sinyal analog sebelumnya. Bedanya, pada sinyal digital ini, transformasi Fourier-nya bersifat diskrit atau memiliki nilai yang hanya di tempat tertentu atau terpisah-pisah. Nah, karena setiap datanya ini bentuknya terpisah-pisah dan memiliki jumlah yang terbatas, transformasi Fourier diskrit ini dirumuskan dalam bentuk penjumlahan seperti pada gambar. Nah, pemrosesan domain frekuensi ini memiliki tujuan untuk mengecek ciri dari sinyal tersebut. Lalu yang ketiga ada transformasi jet. Nah, kalau di sinyal analog, biasanya kita mengubah sinyal ke domain S itu menggunakan transformasi Laplace. Sedangkan pada sinyal digital, sinyal itu diubah dan dianalisis dalam domain jet yang dihasilkan melalui transformasi jet. Transformasi jet-nya dirumuskan seperti pada gambar, di mana N-nya merupakan sebuah integer dan Z-nya merupakan sebuah bilangan kompleks. Transformasi jet ini memberikan cara untuk menggambarkan frekuensi digital ke komponen real dan imajiner. Yang keempat, ada transformasi wavelet diskrit. Nah, wavelet ini merupakan osilasi seperti gelombang dengan amplitudo yang dimulai pada 0, meningkat, dan menurun kembali ke 0. Kelebihan dari transformasi wavelet diskrit ini adalah mampu menerima informasi berupa frekuensi dan informasi mengenai lokasi dalam waktu. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai penerapan bilangan kompleks pada pemrosesan sinyal. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.